Tarik sih. Iki, ingatin dia jangan lupa makan. Siapa tuh? Jangan lupa makan, Pak. Taruh sih. Dosen mah sama kak. Taruh sih, baru urus. Raja Pi. Nah, iki nak menggambar lagi. Gue no iki gini lalu jog Jawa ini. No iki gini lalu Jawa ini. Lagi makan ya mau di bandara. Ante mangan-mangan diri mau kok kedutku dia. Oke, baik. Cek. Rifki. Bisa dengar suara? Wah, ya. Berkurus deh lah. Wah, mek kadang. Ante kadang nyangka. Subhanallah, Melisa Titi. Apa? Sorry, anu kan. Pak Hari ini bertangkong, balik ante bersemet. Bertangkong tuh, Bang. Kemudian aku no anak. Pernah bertangkong. Oke, baik. Mal baru kita awal. Mohon perhatiannya semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan. Kita bertemu kembali kali ini di pertemuan kita yang kedua. Yang pertama, silahkan melakukan absensi terlebih dahulu di kolom pesan, di kolom chat. Silahkan menuliskan nama, kemudian kelasnya ya. Saat ini kita kuliah Zoom 3 kelas secara bersamaan, kelas A, B, dan C. Jadi mohon di absensinya ditulis kelasnya ya, baik kelas A, B, maupun C. Nah, nanti di akhir sesi perkuliahan, absensinya akan direkap oleh koordinator mahasiswanya atau kosmanya. Baik, suara Bapak cukup jelas terdengar? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Untuk absensinya di setting ke semua orang ya, jangan ke private ke Bapak saja. Ya, Pak. Baik. Yang belum di setting profil namanya di Zoom-nya, silahkan di setting dulu menggunakan nama asli tentunya ya. Baik, sembari kita menunggu teman-teman yang belum hadir, di grup WhatsApp Bapak sudah tampilkan juga link Zoom-nya bagi yang belum mengikuti ya. Oke, baik. Pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ilmu manajemen secara umum. Penyampaian materi Bapak kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu nanti kita akan buka sesi diskusi tanya jawab ya sampai dengan kuliah berakhir di pukul 9.45 nanti ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Bapak masuk ke materi. Ada, Pak. Lanjut ya. Oke, Bapak coba lihat dulu beberapa yang sudah hadir ini ya. Ada Siti Anissa, ada Geva Maharani. Nah, lumayan banyak ya, sekitar 74 orang. Ada Sofi Anissa, ada Dedi, ada banyak banget nih ya. Ada yang raise hand? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mengangkat tangan, raise hand?
Semuanya angkat tangan. Oke, baik. Jumlah partisipannya sudah 76 orang. Bapak langsung saja memulai perkuliahannya ya. Baik, penyampaian materinya Bapak sampaikan melalui video. Silahkan disaksikan kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi. Berikut ini adalah materinya, silahkan disaksikan. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Alamin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, apa kabar semua? Berjumpa kembali dengan Bapak di pertemuan kita yang kedua ini. Tetap jaga kesehatannya ya, karena sekarang sudah mulai masuk musim penghujan. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ilmu manajemen. Bapak akan memperkenalkan kepada kalian seperti apa sih ilmu manajemen tersebut ya. Ilmu mengatur, ilmunya para wanita ya yang suka ngatur. Oke. Suaranya kecil, Pak. Itu ada dalam setiap lini kehidupan kita ya, mulai dari bagaimana kita mengatur kamar kita, posisi tempat tidur di sebelah sini, kemudian lemarinya di sebelah sini, nanti tempat tidurnya mau pakai spray yang warna ini dan lain sebagainya. Itu sendiri merupakan contoh atau penerapan dari manajemen ya, dari bagaimana kita mengatur kamar kita ya, karena itu sendiri masuk kepada ilmu ini ya, tata letak atau layout, desain interior lah kalau di bagian ini ya, desain ruangan gitu. Kemudian termasuk bagaimana kita memanage atau mengatur waktu, manajemen waktu itu juga sering sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengatur waktu kita, mulai dari saya bangun tidur jam 5, kemudian sholat subuh, setelah itu nanti bersih-bersih kamar, kemudian sarapan, mandi, kemudian hari ini saya ada jadwal kuliah, nanti siang saya mau pergi ke rumah teman saya dan seterusnya. Itu termasuk salah satu aplikasi atau penerapan kita dalam ilmu manajemen, khususnya manajemen waktu gitu ya. Kemudian ada juga manajemen kolbu ya, punyanya Agim kalau yang dulu. Bahkan kolbu atau hati, perasaan juga bisa di-manage gitu ya. Jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sangat universal, yang sangat umum, hampir semua hal bisa di-manage, termasuk jurusan kita, manajemen dakwah ya, dakwah sendiri juga bisa di-manage. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama tentang pengertian daripada manajemen itu sendiri ya. Baik, manajemen itu sendiri secara pengertian sederhananya adalah ilmu dan seni mengatur orang lain untuk mencapai tujuan. Ya, jadi yang pertama, kenapa dia dikatakan ilmu? Karena dia bisa dipelajari. Jadi manajemen ini adalah salah satu ilmu ya, ilmu pengetahuan yang mana setiap orang bisa mempelajarinya. Jadi ada teori kok. Ada caranya kita mengatur sebuah perusahaan ya, bagaimana membangun sebuah bisnis tuh ada cara-caranya, ada teori-teorinya, ada ilmunya yang bisa dipelajari oleh siapa saja ya. Kemudian yang kedua adalah seni. Kenapa kok manajemen dikatakan seni? Karena
pada praktiknya ketika seseorang tersebut mempraktikkan ilmu manajemen tadi itu bisa berbeda-beda ya, tergantung daripada pengalaman orang tersebut, kemudian tergantung selera orang tersebut gitu ya. Jadi beda orang nanti beda hasil daripada manajemennya tersebut ya. Kenapa? Sebagai contoh gini deh, misalkan Bapak sekarang kasih kalian resep masakan nasi goreng. Resep Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya Pak kecilan. tangan yang Kecilan itu suaranya, Pak. Putus-putus juga Pak. Oke, sebentar ya. Besar. Besar coba. Di saya besar kok. Oke, sebentar ya, Bapak setting dulu. Rani. Udah makan belum? Belum. Deksa, kamu di mana Deksa? Rizka belum mandi. Saya lagi. Udah saya mandi anjay. Nur. Eliana. Tio, kamu di mana Tio? Saya lagi di Lombok Barat nih. Eliana. Muat soman. Di rumah. Di mana? Yulia. Di rumah kamu? Mau di rumah kamu? Mohon perhatian. Ya, di rumah. Eliana cantik. Teh hangat, teh hangat. Akmal. Alexis. Biasa. Mongko. Wih, kenapa burang gambarmu itu Tio? Iya, ini. Ya, enggak apa-apa. Jaksa. Baik, mohon perhatiannya. Tadi suaranya kecil apa gimana? Ada yang ini? Kecil Pak. Kekecilan, Pak. Suaranya kekecilan, Kecil Pak. suaranya, Pak. Nggak kita dengar. Terlalu Nggak jelas, putus-putus. Volume HP-nya dibesarin. Suaranya coba kalian diem, coba dengar. Udah full banget, Pak. Oh iya. Videonya Pak kecil. Oke. kasih besar lagi, Pak. Oke. Kasih besar. Tidak bisa dengar itu, Pak. Kasih besar. Pak, lagi di motor. Woi, Deska, kamu. Sudah, Princess, sudah. Ya, Mahiki sambil touring dah Zoom. Rifki. Nggak boleh pakai main HP. Mau dengar penjelasan dari Beda. dosen tapi coba di unmute semuanya tuh biar dengar. Diam, Tidak diam. ada suara lain kecuali itu. Tapi ketika nanti kita praktekkan, masing-masing orang memiliki kekhasannya atau keunikannya sendiri-sendiri dalam melakukan manajemen tersebut ya. Ada yang memanage kamarnya tadi penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan warna pink dan segala macamnya. Ada orang yang memanage kamarnya polos gitu ya, warna putih, simple, nggak terlalu banyak barang. Ada orang yang senang menumpuk-numpuk barang di kamarnya dan lain sebagainya. Jadi setiap orang memiliki kekhasannya masing-masing. Itu kenapa dia dikatakan seni ya. Nah, seni ini berasal dari pengalaman ya. Jadi semakin banyak pengalaman seseorang, biasanya tingkat seninya itu semakin baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ilmu dan seni mengatur orang lain. Nah, jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang kita pelajari agar kita bisa mengatur orang lain. Secara tidak langsung, ilmu manajemen ini adalah ilmu yang mendidik kita, mengajarkan kita menjadi seorang bos atau manajer, di mana manajer ini nanti punya beberapa anak buah. Nah, anak buah inilah yang kemudian diatur, di manage dalam manajemen tersebut ya. Tetapi tentu saja sebelum kalian bisa mengatur orang lain, orang yang begitu banyak, ya harus belajar mengatur diri sendiri dulu ya.
Bagaimana mungkin kalian bisa mengatur keuangan perusahaan yang begitu besar kalau ngatur keuangan sendiri saja belum bisa. Bagaimana kalian bisa mengatur organisasi yang besar kalau ngatur baju di lemari saja belum bisa, gitu ya. Jadi untuk belajar ilmu manajemen ya bisa dari hal-hal yang sederhana seperti tadi, misalkan kalian ngatur baju di Suaranya nggak ada, Pak. ngatur baju di lemari ya. Jadi kalian bisa pisah-pisah, Santai. kelompokkan berdasarkan jenis pakaiannya, misalkan baju khusus baju saja, celana saja. Kemudian kalian pisahkan, ini baju untuk di rumah-rumah, ini baju khusus ke kampus, aksesoris kayak jilbab apa segala macam di bagian sini dan seterusnya, sehingga ketika kalian butuh nanti mudah dalam mencarinya gitu ya, nggak capek harus nyari-nyari segala macam. Kemudian posisinya bisa diatur, misalkan pakaian yang paling sering dipakai itu taruh dia pas di posisi jangkauan tangan Anda. Ketika Anda berdiri, Anda menjangkau gitu ya. Nah, di posisi tersebut adalah pakaian yang paling sering dipakai. Karena kenapa? Agar lebih mudah ketika mengambilnya. Kemudian pakaian yang agak jarang dipakai taruh di bawah. Pakaian yang jarang banget kita pakai, mungkin setahun sekali, taruh di paling atas gitu. Jadi itu salah satu cara atau trik kita di dalam melatih diri untuk bisa memanage banyak hal ya. Karena nanti ketika kita masuk atau sudah bekerja di sebuah perusahaan, tentu akan banyak sekali hal yang harus kita bisa manage ya. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Kemudian tujuan, tentu setiap orang memiliki tujuannya, setiap perusahaan. Nggak ada suaranya, Pak. Ilmu manajemen sendiri ini suaranya sudah penuh. Ada suaranya, ada tapi kecil. Ya. Memang kecil kok, ini sudah maksimal ya. Disaksikan saja nggak apa-apa. Pakai headset jadi pakai headset. Ya. Mungkin paketnya habis. Ini kecil HP tuh. kentang. HP kita yang HP kita. Ini sudah Pakai maksimal. headset makanya bro. Oke, dilanjutkan. Yang nggak bisa dengar tuh pakai headset aja. Panda yang di YouTube. Diam. Iya Pak, kita nonton di kupingnya makanya ya Allah. Kemarin Yang kemarin di YouTube itu. Ya ada yang di YouTube, Pak. Nggak jelas suaranya. Makanya diam biar kita lanjutin ini. Sudut pandangnya atau perspektifnya adalah dalam sudut pandang sebuah perusahaan. Jadi ilmu manajemen ini adalah ilmu yang mengatur dari sudut pandang. Jadi bagaimana memanage sebuah perusahaan bisnis gitu ya. Yang kemudian nanti harapannya dari ilmu yang kita pelajari tentang bagaimana memanage bisnis tersebut kemudian bisa diaplikasikan juga kepada hal-hal yang lain, termasuk dalam hal berbisnisnya ya. Nah, apa sih tujuan utama sebuah perusahaan bisnis? Tidak lain dan bukan adalah mencari mencari keuntungan atau istilahnya profit oriented. Perusahaan yang berorientasi kepada profit atau keuntungan atau laba atau uang atau duit atau cuan kalau kata orangnya. Jadi sebuah perusahaan berdiri tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk mencari keuntungannya, kecuali kalau itu perusahaan nirlaba, istilahnya perusahaan yang memang tidak mencari keuntungannya, bergerak di bidang sosial, maka dia memang tidak mencari keuntungannya. Misalkan kayak perusahaan-perusahaan apa ya di bidang-bidang sosial yang membantu-bantu orang gitu ya, kayak apa orang-orang terlantar kemudian dirawat sama dia dan seterusnya seperti itu ya. Oke, jadi itu dia kalau sebuah perusahaan maka orientasinya adalah bisnis. Jadi bagaimana ilmu manajemen tersebut diharapkan bisa mengatur orang lain untuk mencapai keuntungan tadi tersebut ya. Baik, itulah dia tentang pengertian manajemen secara singkat. Kemudian kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tujuan manajemen ya. Nah, manajemen itu sendiri tentunya memiliki tujuannya. Kenapa sih kok harus di-manage, harus diatur? Tentu ada why-nya, ada kenapanya ya. Jadi tujuan manajemen itu hanya dua ya, hanya dua ini saja tujuan manajemen, yaitu yang pertama efektif ya,
yang kedua efisien. Ya, ini juga yang menjadi, nah dua hal inilah yang kemudian menjadi prinsip biasanya di jurusan-jurusan manajemen ya, bagaimana jurusan tersebut bisa mencapai efektivitasnya dan bisa mencapai efisiensinya. Nah, kalau kita berbicara tentang dua hal ini, apa sih bedanya antara efektif dan efisien ya? Kita sering mendengarnya, tetapi kadangkala kalau ditanya perbedaannya sulit menjelaskannya. Jadi yang pertama adalah efektif. Efektif sendiri itu sederhananya adalah memiliki arti mencapai tujuan. Ya, jadi kalau tujuannya tercapai itu bisa dikatakan sudah efektif. Misalnya kalau perusahaan tadi tujuannya kan mencari keuntungan tuh. Benar dia perusahaan itu pada akhirnya dapat keuntungan, maka itu sudah bisa dikatakan dia efektif. Tetapi belum tentu efisien. Efisien itu sendiri diartikan sebagai mencapai tujuan tadi dengan biaya yang minimum. Jadi dengan biaya yang minimum, dengan biaya yang sedikit gitu ya. Kalau dia bisa mencapai satu tujuan, perusahaan tersebut bisa untung, tapi biaya yang dia keluarkan juga banyak, nah itu belum dikatakan efisien ya. Dia bisa dikatakan efisien ketika dia bisa mencapai targetnya, bisa mencapai keuntungannya, tetapi dengan biaya yang minimum. Nah, bagaimana sebuah perusahaan bisa mencapai laba tapi dengan biaya yang minimum? Nah, itulah yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah keuangan ya. Itu ada di semester 2 kalau Bapak nggak salah ya. Nah, banyak cara yang bisa dicapai. Misalkan dia, kalau itu perusahaan bergerak di bidang manufaktur, dia memproduksi barang, dia bisa membeli mesin, yang mana mesin ini mesin terbaru, lebih hemat listrik, kemudian kerjanya lebih cepat, jadi bisa memproduksi lebih banyak barang dalam waktu singkat, dan kualitas hasil produksinya itu bisa lebih baik. Jadi ketika dia beli mesin itu, produksinya dia bisa lebih banyak yang bisa dia jual, keuntungannya tercapai, tapi dengan tadi biaya listriknya lebih hemat ya, kira-kira seperti itu. Memang betul di awal dia harus ngeluarin uang karena harus membeli mesin tersebut ya, tetapi seiring berjalannya waktu nanti akan tertutupi biaya pembelian tersebut, dan pada akhirnya nanti bisa mendapatkan keuntungan dengan biaya yang lebih minimum, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini hal yang menjadi pembeda ya antara jurusan manajemen dengan jurusan lain. Jadi kalau jurusan manajemen itu memang fokus kepada dua hal ini. Nah, kebanyakan orang di luar sana hanya fokus pada efektivitas saja. Mereka selalu berpikir bagaimana caranya kita mensukseskan satu acara, bagaimana kita bisa mencapai target yang kita tentukan. Hanya itu saja ya, tanpa memikirkan kemudian bagaimana caranya mencapai tujuan tersebut dengan biaya yang minimum. Nah, jadi kalau anak manajemen itu mikirnya dua langkah. Jadi bagaimana kegiatan kita nanti, misalkan kegiatan HMJ itu bisa sukses terlaksana, tapi dengan biaya minimum. Gitu. Gimana caranya? Mungkin seperti ini, bagian konsumsinya itu seperti ini sehingga tetap bisa dapat makan enak, tapi biayanya lebih murah. Kemudian transportasinya lebih baik seperti ini dan seterusnya diatur. Jadi bagaimana setiap kegiatan itu harus bisa mencakup dua hal tersebut ya, gitu ya. Jadi misalnya kayak kita beli baju ya, kalau orang biasa kan ya udah beli baju, cari baju yang bagus, mahal gitu ya. Tetapi kalau anak manajemen tuh mikir gimana caranya saya bisa dapat baju yang sama-sama bagusnya, tapi dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Anak manajemen tuh bakal berpikir, oh ini kan bajunya dia bakal cuci gudang nih setiap 1 tahun sekali ya. Ketika akhir tahun mau ada stok barang masuk, pasti barang-barang yang lama ini akan dicuci gudang istilahnya, jadi dikeluarkan, diobral dengan harga yang lebih murah. Nah, dia belanja di sana, jadi dia bisa dapat baju yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, itu ciri khas anak manajemen ya. Jadi dia bisa efektif juga bisa efisien gitu. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang manajemen dalam hal fungsi. Jadi manajemen itu sendiri memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah namanya planning ya. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning.
atau bahasa Indonesianya perencanaan lah ya, perencanaan. Di perencanaan ini berbicara tentang apa yang mau dilakukan ya, apa yang ingin dicapai dan segala macamnya ya. Diperencanakan sesuatu, misalkan apa ya, kita mau pergi liburan. Nah, itu sudah satu bentuk perencanaan atau planning ya. Kemudian masuk ke fungsi yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, di mana ini lebih detail lagi. Kalau misalkan tadi rencananya kita pengen pergi liburan, sekarang didetailkan lagi, umpama dari siapa, sama siapa kamu mau pergi liburan. Oh, sama ini Pak, sama teman-teman sekelas kita rencana mau pergi liburan gitu ya. Kemudian di mana kamu mau pergi liburan? Rencananya sih di ini Pak, di Sembalun, kita mau petik stroberi gitu ya. Kemudian kapan rencananya sih Pak hari Sabtu besok lah Pak, karena kalau hari Minggu biasanya rame banget Pak, jadi kita pilih hari Sabtu. Oke. Kemudian kenapa kok kalian harus liburan? Karena kita bosan Pak, di rumah aja sesekali refreshing lah. Kemudian bagaimana kalian bisa liburan? Rencananya sih gini Pak, teknisnya kita kumpul di depan kampus, jadi semua nanti ngumpul di depan kampus, kita pakai motor, kemudian kita bagi-bagi tugas. Nanti ada yang bagian konsumsi ya, dia nyiapin makanan, ada yang bagian petunjuk jalan, dia ngarahin nanti karena dia sudah tahu lokasinya Pak. Kemudian ada yang bagian bagian dokumentasi, jadi dia dokumentasikan Pak, nanti dia bawa kamera dan lain sebagainya ya. Itu semua ada di organizing tadi ya, jadi mendetailkan rencana yang sudah ada. Kemudian masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi actuating atau pelaksanaan. Jadi inilah fungsi di mana ketika hari Sabtu tersebut sudah tiba, kemudian kalian pergi liburan, nyampe di Sembalun, petik stroberi, foto-foto, dan pulang kembali ke rumah masing-masing. Itulah pelaksanaannya. Kemudian masuk ke fungsi yang keempat, yaitu controlling atau evaluasi, di mana kalian akan mengevaluasi liburan kalian. Banyak hal yang bisa dievaluasi ya. Evaluasi ini sederhananya membandingkan ekspektasi dengan realitanya gitu ya. Ekspektasinya seperti apa? Ekspektasinya pengen kurus, tapi realitanya makan terus gitu ya. Cita-cita kurus tapi hobi makan ya. Oke, jadi di bagian evaluasi ini itu membandingkan antara realita dengan ekspektasinya. Misalkan ekspektasinya, harapan kita Pak nyampe di Sembalun itu petik stroberi, kebunnya banyak stroberinya, merah-merah semua gitu Pak. Tapi begitu kita datang, buahnya sedikit sekali Pak. Ternyata puncak berbuahnya stroberi itu ada di bulan September Pak. Kalau sudah masuk Oktober itu ternyata lebih sedikit ya. Sehingga kalaupun mau datang lagi di tahun depan, sebaiknya datang di bulan September Pak. Nah, itu sudah proses evaluasi ya, proses pembelajaran dari apa yang sudah dilaksanakan. Atau misalkan kemarin kita pergi Pak, sempat kehujanan, lupa kita bawa jas hujan Pak. Nah, jadi mungkin kalau pergi ke sana lagi harus bawa jas hujan, karena kita pergi sudah masuk ke bulan penghujan gitu ya. Kemudian evaluasi lainnya, ada ini Pak, beberapa motor teman kita itu tidak kuat naik tanjakannya Pak, karena motornya nggak pernah diservis gitu Pak. Nah, mungkin lain kali kalau berangkat sana lagi ya motor-motor yang sudah bagus lah, yang sudah diservis gitu ya, karena tanjakannya cukup tinggi juga itu ketika pas mau masuk ke Sembalunnya itu kan, mau masuk ke tempat foto-fotonya itu ya, itu lumayan tinggi juga itu. Kalau motor-motor tidak kuat kadang-kadang bisa turun ya, jadi dia sendiri terus temennya digonceng tuh jalan gitu ya, karena nggak kuat nanjak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah proses evaluasi daripada pelaksanaan kegiatan yang ada ya. Nah, itu dia konsep manajemen ya, fungsi manajemen itu seperti itu. Jadi sesungguhnya tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan fungsi manajemen tersebut ya. Kalau kalian sudah pernah pergi jalan-jalan, kemudian kalian mengorganisasikan ini siapa, kemana, dan segala macamnya, itu secara tidak langsung sesungguhnya kalian sudah mempraktekkan ilmu manajemen ya. Hanya saja nggak sadar gitu ya, karena nggak terlalu kita pikirin kadang-kadang ya.
Nah, konsep yang sama juga bisa diterapkan dalam level perusahaan, dalam level bisnis. Jadi kalau bisnis itu konsepnya sama, fungsi manajemennya sama, yaitu pertama dia akan merencanakan tuh, kita mau bisnis apa nih? Oh, kita mau bisnis di bidang konstruksi, kita mau produksi beton gitu mas, umpama seperti itu ya. Kemudian kita organizing kan, siapa saja yang bakal bekerja di perusahaan kita ya. Kita butuh orang-orang yang ahli di bidang beton, kita butuh para sarjana teknik sipil ya, karena mereka yang mengerti tentang teknis pembuatan beton dan segala macamnya kan. Kemudian di mana mau bangun perusahaannya, mungkin kita mau bangun di dekat, karena ini kalau beton kan bahan bakunya itu ada pasir, ada semen, mungkin kita akan buat di dekat-dekat tambang pasir mungkin ya, agar dekat dengan bahan bakunya. Kemudian kenapa kok harus beton? Karena ini persiapan MotoGP, jadi banyak bangunan-bangunan dibangun dan segala macamnya, mungkin seperti itu ya. Kemudian kapan kalian bangun? Kayaknya tahun depan deh Pak. Kemudian bagaimana modalnya berapa dan seterusnya, sampai nanti pelaksanaannya, sudah bangun perusahaannya, sudah jalan setahun, kemudian nanti baru masuk ke fase evaluasi ya, dikontrol, dibandingkan apa-apa saja, oh mungkin masih ada yang kurang di bagian ini dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih konsepnya sama ya di dalam menerapkan di level perusahaan juga. Jadi ilmu dasarnya adalah tadi itu ya, tentang fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasa disingkat POAC ya, POAC itu dia. Nah, dari keempat itu POAC, yang paling penting sesungguhnya adalah yang terakhir itu, yang C itu ya, controlling itu ya, paling penting tapi paling sering dilupakan ya. Orang terlalu sibuk melaksanakan sesuatu, sudah selesai ya udah, nggak ada evaluasinya. Tapi padahal penting banget evaluasi itu belajar dari kesalahannya, apa-apa yang kurang terhadap apa yang sudah kita laksanakan, kita bisa pelajari, kemudian kita bisa sempurnakan di masa yang akan datang gitu. Jadi ada progres, ada kemajuan yang akan kita capai ketika kita melakukan proses evaluasi tersebut, kira-kira seperti itu ya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang unsur manajemen ya. Jadi manajemen ini memiliki beberapa unsur, setidaknya ada 4 unsur dasarnya. Mulai dari yang pertama, yaitu namanya manajemen operasional. Di manajemen operasional ini dibicarakan atau dibahas tentang operasional sebuah perusahaan. Jadi lebih kepada kaitan tentang produksi ya, bagaimana memproduksi suatu barang, bagaimana pemilihan mesin, bagaimana pemilihan metode pengerjaannya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, penyimpanan di gudangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam pokok pembahasan manajemen operasional ya. Nah, di bagian atau di pokok pembahasan manajemen operasional ini, jadi di dalam setiap perusahaan biasanya itu ada bagian-bagiannya, dibagi-bagi ke dalam istilahnya departemen lah, atau kadang-kadang disebut divisi juga. Itu dibagi berdasarkan bagian-bagian tertentu berdasarkan unsur manajemen ini. Jadi ada bagian khusus nanti yang menangani masalah manajemen operasionalnya atau bagian produksinya ya. Jadi bagian ini khusus menangani tentang bagaimana memproduksi barang-barang dan segala macamnya gitu ya. Biasanya orang-orang yang ada di bagian produksi ini adalah orang-orang yang teknis ya, orang-orang teknisi, biasanya orang-orang yang teknisi, orang yang mengoperasikan mesin tertentu, kemudian bagaimana cara memperbaikinya dan segala macamnya ya. Biasanya sih orang-orang yang seperti itu masuk ke dalam bagian manajemen operasional ya, bagian produksi gitu ya. Jadi kalau Anda tipe orang yang suka mengerjakan hal-hal teknis, Anda bisa mengerjakan satu mesin, mengoperasikan itu, Anda nanti bisa mencoba melamar, kalau melamar pekerjaan nanti di bagian produksi ini ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang memang hal-hal teknis lah gitu ya. Biasanya orang-orang di bagian produksi ini orang-orang yang sedikit bicara, banyak kerja ya. Karena memang yang dituntut adalah kerja fisiknya, karena berkaitan dengan mesin dan segala macam ya. Di sini juga biasanya butuh orang-orang yang staminanya kuat ya. Kenapa? Karena ya namanya mengoperasikan mesin ya. Di sana
suhunya biasanya lebih panas, kemudian butuh tenaga kerja keras, bahkan kadang-kadang lembur, shift-shiftan ya, kerjanya tuh bisa sampai malam. Kalau kita lihat pembangunan konstruksi besar gitu ya, membangun mall atau membangun apa tuh sampai malam, kadang-kadang masih kerjanya tuh shift-shiftan ya di bagian produksi. Ada yang shift pagi, ada yang shift malam dan seterusnya ya. Orang-orang yang stamina-nya kuat itu biasanya ada di bagian produksi ini ya. Kemudian yang kedua, unsur manajemen yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM ya. Dimana di sini dibicarakan, dibahas, diatur tentang manusianya. Ya, kadang-kadang disebut sebagai divisi sumber daya manusia atau bisa disebut juga divisi personalia atau bahasa Inggrisnya HRD. Kalau kalian pernah dengar HRD, itu maksudnya adalah kepanjangan dari Human Resource Development atau bahasa Indonesianya SDM lah, sumber daya manusia gitu ya. Ini bagian yang khusus menangani manusianya, jadi manusia diatur. Kok manusia diatur Pak? Ya diatur, jadi nanti bakal dipilih orang-orang yang katakan orang-orang yang teliti kerjanya itu nanti cocok ditempatkan di bagian keuangan. Orang-orang yang bisa hal-hal teknis nanti ditempatkan di bagian produksi. Orang-orang yang ramah, murah senyum di bagian customer service gitu ya. Orang-orang yang tidak pernah senyum, kerjaannya mangut-mangut gitu ya, ditempatkan di bagian security mungkin gitu ya. Jadi bagian sumber daya manusia ini adalah bagian yang mengatur manusianya. Kemudian nanti dia mengatur bahwa 1 tahun sekali mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan, mungkin ada dan lain sebagainya ya. Nah, di bagian SDM ini juga dia mengatur kayak masalah cuti karyawan ya. Kemudian rotasi, mutasi kayak nanti orang yang ini dipindahkan ke divisi ini, di rolling, di segala macam itu dia semua yang ngatur ya. Kemudian kalau ada pertengkaran, tiba-tiba terjadi konflik, dia yang menyelesaikan. Kemudian nanti kalau ada yang mau konseling gitu ya, konsultasi dia. Jadi ini biasanya orang-orang yang paham tentang psikologi ya, berada di divisi atau bagian personalia ini ya. Jadi unsur manajemen SDM itu kira-kira mengatur tentang orang-orang ya. Kemudian unsur manajemen yang ketiga adalah manajemen keuangan. Ini mengatur tentang duit ya, mengatur tentang uang perusahaan ya. Bapak sendiri dulu pernah bekerja di bagian ini ya, bagian keuangan. Nah, tentu saja di bagian keuangan ini diatur uang perusahaan ya. Kenapa perlu diatur ya? Karena kalau nggak diatur nanti bisa kesana kemari uangnya, nggak jelas penggunaannya, bisa dikorupsi dan segala macamnya ya. Nah, di bagian manajemen keuangan ini tentu dibutuhkan orang-orang dengan skill tertentu ya. Nggak semua orang biasanya bisa masuk kepada bagian keuangan ini ya. Butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang teliti banget karena ini masalah uang ya. Perhitungan, manajemen keuangan, akuntansi, debit kreditnya, saldo sekian, itu harus orang-orang yang memang jeli, orang-orang yang teliti ya. Orang-orang yang sabar ya, sabar mencari di mana selisihnya dan seterusnya ya. Kalau orang yang nggak sabar-sabar, waduh, kayaknya sulit ya masuk ke sana ya. Nah, biasanya di setiap perusahaan gaji karyawan yang paling tinggi itu ada di bagian ini. Jadi kalau kalian nanti mau kerja di sebuah perusahaan, pengen dapat gaji yang tinggi, melamarlah di bagian keuangan itu ya. Tapi tentu saja di balik gaji yang tinggi tadi ada tanggung jawab yang tinggi juga ya. Karena dia bakal ngurusin uang perusahaannya itu nggak main-main ya. Kalau ada salah hitung dan segala macam, waduh itu berat tanggung jawabnya ya. Jadi memang di balik tanggung jawab yang berat ya pasti ada kompensasi, ada reward yang besar juga ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang keempat kita masuk kepada unsur manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran ini berbicara tentang bagaimana memasarkan satu produk, bagaimana menjual suatu produk ya. Bagian yang berbicara tentang mempromosikan satu produk, bagian iklan ya, itu ada di manajemen pemasaran ya. Biasanya sih orang-orang yang ada di manajemen pemasaran ini orang-orang yang ada di front office ya biasanya. Jadi kalau di sebuah perusahaan tuh ada istilah front office, yaitu orang-orang yang
ada di depan perusahaan. Maksudnya di depan perusahaan tuh orang-orang yang berhadapan langsung dengan konsumen ya. Ada yang istilahnya back office. Kalau back office ini orang-orang yang ada di belakang layar ya, kerjanya mereka tuh nggak dilihatin orang banyak. Kalau yang front office kan bakal ketemu konsumen tuh kayak customer service, kemudian teller kalau di bank-bank gitu ya. Itu bagian front office, bagian yang berhadapan langsung dengan konsumen. Nah, tentu saja bagian front office ini butuh orang-orang khusus ya, nggak semua orang juga bisa menempati bagian ini. Biasanya sih dipilih orang-orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Kenapa? Karena bakal berhadapan dengan konsumen. Ini ibaratnya muka perusahaan. Tentu muka perusahaan harus tampil maksimal ya. Oleh sebab itu biasanya bagian customer service kalau kita ke bank itu pasti dipilih yang cantik-cantik ya, yang ganteng-ganteng gitu ya. Kalau yang agak-agak kurang mungkin ditempati di belakang gitu ya. Kira-kira seperti itulah kurang lebih ya, karena memang ini bagian yang pelayan dengan konsumen dan harus kira-kira enak dipandang lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian biasanya juga dia menguasai bahasa asing ya, untuk mengantisipasi kalau ada konsumen datang bule dia bisa berkomunikasi lah, kira-kira seperti itu. Untuk bagian promosi ini ya, bagian manajemen pemasaran tadi itu ya. Jadi itu dia ada 4 unsur manajemen, mulai dari manajemen operasional atau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan method atau machine, kemudian manajemen SDM atau bahasa Inggrisnya man, mengatur tentang manusia, kemudian manajemen keuangan atau bahasa Inggrisnya money, kemudian manajemen pemasaran atau bahasa Inggrisnya tadi market ya. Jadi ada 4M, method atau machine, kemudian man, money, and market ya. Jadi 4M gitu ya. Nah, ini sebagai dasar unsur manajemen. Tentu saja bisa diperluas lagi ke dalam banyak hal. Nanti ada manajemen informasi, manajemen IT, manajemen dan lain sebagainya, termasuk manajemen dakwah mungkin dan seterusnya ya. Jadi intinya atau dasarnya ada di 4 ini yang kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi manajemen-manajemen yang lainnya ya. Nah, baik, tadi kita sudah sempat singgung bahwa orang yang melakukan kegiatan manajemen ini disebut sebagai manajer ya. Nah, tentu saja manajer ini butuh keahlian khusus ya. Tidak semua orang bisa menduduki posisi manajer. Kalau di sebuah perusahaan, manajer itu ada level-levelnya ya. Level 1, level 2 gitu, kayak makan mie pedas ya, ada level-levelnya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, manajer ada level-levelnya juga. Kalau di sebuah perusahaan tentu semakin tinggi levelnya, semakin berat tanggung jawabnya ya, semakin besar juga gajinya tadi ya. Kalau di sebuah perusahaan, level paling bawah untuk karyawannya itu ada namanya level staff atau level karyawan ya. Ini posisi paling bawah. Biasanya kalau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dengan S1, biasanya sih akan ditempatkan di bagian ini ya, di level staff atau level karyawan. Biasanya di level ini tidak butuh pengalaman bekerja, jadi fresh graduate atau baru lulus itu bisa masuk ke sini ya, karena ini posisi paling bawah lah kira-kira gitu dalam struktur organisasi sebuah perusahaan gitu ya. Nah, ini yang level staff ini belum bisa dikatakan sebagai manajer ya. Kenapa? Karena dia yang paling bawah ya, dia nggak punya bawahan. Kan tadi ilmu manajemen itu kan ilmu mengatur orang lain, yang mana harus ada orang lain yang dia atur. Nah, harus ada minimal punya bawahan lah gitu. Kalau staff kan belum punya bawahan karena dia yang paling bawah memang, jadi belum bisa dikatakan sebagai seorang manajer, kira-kira seperti itu. Kemudian naik ke level kedua ada namanya supervisor bahasa Inggrisnya, atau biasa disebut penyelia atau pengawas gitu ya, atau kalau di pertukangan mandor lah gitu ya. Jadi yang kerjaannya mengawasi, mensupervisi si staff-staff tadi itu. Nah, orang ini sudah bisa dikatakan sebagai seorang manajer ya, karena dia sudah punya anak buah gitu ya. Ini base-nya disebut dengan manajer lini pertama ya, manajer level pertama lah gitu kira-kira ya. Yaitu tadi supervisor, orang yang pekerjaannya mengawasi. Nah, di atasnya supervisor, di level selanjutnya, level yang ketiga ada namanya manajer departemen. Manajer departemen ini kayak tadi itu ada manajer departemen keuangan, manajer departemen pemasaran dan seterusnya ya.
Nah, manajer departemen ini ya tadi membawahi supervisor dan membawahi para staff-staffnya juga tadi itu ya. Nah, manajer departemen tadi itu juga biasa disebut sebagai kepala divisi ya. Kadang-kadang disebut kepala bagian juga, itu maksudnya sama, yaitu manajer departemen ya. Kemudian di level selanjutnya, di level 4 ada manajer puncak namanya. Ini manajer paling atas, biasa disebut sebagai direktur ya. Ini sudah posisi top, sudah posisi top manajemen ya, sudah berada paling atas lah, isinya bos-bos semua sudah ya, termasuk yang punya perusahaan juga itu ada di level ini lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, masing-masing level tadi tentu di dalam bekerja di sebuah perusahaan itu pekerjaannya beda-beda ya. Maksudnya adalah kalau di level staff, level karyawan biasanya memang pekerjaannya banyak kaitan dengan administrasi ya, ngetik-ngetik, kemudian ngerjain banyak deh kerjaan-kerjaan teknis. Kemudian kalau bagian operasional ya dia ngoperasiin mesin segala macam gitu ya. Jadi bagian atau di level staff itu kebanyakan hampir 90% pekerjaannya itu kaitan dengan administrasi ya, ngetik-ngetik dan segala macam. Nah, kemudian kalau pengawas tadi, supervisor itu ya tugasnya mengawasi staff-staffnya itu kerjanya benar enggak, dia nih ngetiknya udah bener nggak gitu-gitu. Dan kadang-kadang bisa bantu juga kalau mengalami kesulitan, nanti bisa dibantu oleh supervisornya gitu ya. Kemudian naik ke level manager. Kalau level manager ini biasanya pekerjaan administrasi masih ada, cuman nggak terlalu banyak. Dia lebih ke arah pengambil keputusan gitu ya, kayak apa ya, misalkan manajer keuangan tuh ngeliat, oh keuangan perusahaan sekarang kok keuangan kita sedikit ya, kemana aja uang-uang selama ini, oh ternyata banyak konsumen yang belanja tapi belum ditagih, ngutang, oh coba pergi tagih dan segala macam. Jadi dia memerintahkan, mengatur anak buahnya, kamu bagian penagihan, coba nih tagih konsumen yang belum bayar nih gitu. Bagian penjualan, tolong dong penjualannya dimaksimalkan, kayak gitu mengarahkan sajalah kurang lebih ya. Kemudian naik ke level paling atas ada manajer puncak tadi, direktur, bos-bos. Di sini itu kerjaannya sih ya namanya bos ya, kerjaannya paling hanya merintah saja lah. Ini kamu kerjain ini segala macam gitu ya. Mereka lebih banyak ke arah mengambil keputusan ya, kayak keputusan penting kayak kaitan dengan kemajuan perusahaan tuh nanti dia memikirkan itu ya. Kemudian membaca laporan keuangan, kemudian memotivasi karyawannya, berinteraksi dengan pihak-pihak luar, itu biasanya di bagian manajer puncak inilah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau di perusahaan ketika kita pertama kali melamar biasanya masuk ke level staff, kemudian nanti setelah mungkin 2-3 tahun bekerja bisa naik ke bagian supervisi, kemudian bekerja lebih lama lagi bisa naik ke bagian manajer dan seterusnya ya. Kalau langsung melamar ke manajer departemen bisa nggak Pak? Bisa saja, asal sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Biasanya kalau lamaran di bagian manajer departemen itu membutuhkan pengalaman bekerja minimal 3-5 tahun ya, karena memang nggak sembarangan ya jadi manajer departemen tuh butuh pengalaman juga, butuh skill, butuh profesionalitas yang lebih jika dibandingkan sekedar melamar sebagai staff, kira-kira seperti itu. Nah, jadi menjadi seorang manajer itu tentu butuh skill atau kemampuan yang lebih ya jika dibandingkan dengan menjadi karyawan biasa gitu ya. Selain manajer itu sendiri harus paham tentang administrasinya ya. Kenapa kok kan tadi manajer hanya mengambil keputusan Pak, kenapa mereka harus paham administrasi juga? Ya karena kalau manajernya sendiri nggak paham administrasi ya nanti dibohong-bohongin dong sama bawahannya ya. Kalau ada hal-hal yang dibuat-buat gitu kan nanti nggak ketahuan sama manajernya, maka manajer tuh harus paham ke semua halnya agar jika terjadi apa-apa tuh cepet tahunya gitu. Jadi dia harus paham administrasi, dia harus paham juga bagaimana mengkonseptualisasikan ide-ide, berpikir, negosiasi dengan pihak luar dan sebagainya macamnya ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang teori-teori manajemen ini ya. Kita akan bahas juga pihak-pihak yang terkait dengan manajemen ini. Tentu dalam manajemen sebuah perusahaan itu banyak
banyak hal yang terkait ya, bagaimana kita memanage tidak hanya orang-orang dalam perusahaan, tapi bagaimana juga kita memanage hubungan kita kepada supplier atau penyuplai bahan baku, kepada konsumen ya, bagaimana kita memanage hubungan kepada konsumen. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gade-gadero. Diam be. Annyeonghaseyo, boy. Annyeonghaseyo. Apa bertanya ini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, baik. Nah, itu dia Mau penyampaian. nanya, Pak. Ya. Silakan ada yang mau bertanya, bisa angkat tangannya mungkin. Silakan siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Indra Ardani. Baik, yang pertama silakan Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra Ardani, kelas A sebagai Kosma. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya berupa modal yang jumlahnya terbatas secara efisien pada perusahaan dagang? Kan tadi Bapak bahas efisien sama efektif itu kan, Pak? Nah, itu yang saya mau tanya, yang efisien. Tentang kalau memanfaatkan sumber daya berupa modal yang terbatas, itu gimana caranya, Pak? Mendapatkan hasil yang optimal. Oke, baik. Bisa kedengaran, Pak? Mungkin yang lain yang nyalain lagu matiin. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya sebuah perusahaan bisa memanfaatkan modal yang terbatas agar bisa optimal, kira-kira seperti itu ya. Baik. Yang pertama yang bisa dia lakukan adalah, ini memang menjadi permasalahan hampir di setiap perusahaan ya, yaitu keterbatasan modal. Nah, yang pertama yang bisa dia lakukan adalah benar-benar memanfaatkan modal tersebut dengan cara memperkecil skala produksinya. Jadi skala produksi atau seberapa banyak yang akan dia produksi itu menyesuaikan dengan modalnya dia. Karena modalnya masih terbatas, modalnya masih sedikit, ya dia produksinya sedikit dulu. Kemudian dia mempekerjakan karyawannya sedikit juga. Dia melakukan promosi, iklan, dan segala macamnya juga menyesuaikan dengan budgetnya tersebut. Nah, pelan-pelan nanti ketika produknya sudah mulai laku terjual, baru kemudian dia bisa meningkatkan skala produksinya menjadi lebih banyak, kemudian promosinya menjadi lebih gencar, dan seterusnya. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, dia bisa bekerja sama. Jadi biasanya ketika ada para calon pengusaha yang mau bikin usaha tapi modalnya terbatas, ya dia nyari orang yang dalam posisi sama juga. Orang yang ingin berbisnis tetapi memiliki modal yang sedikit juga. Nah, dia bekerja sama karena kalau modal-modal yang sedikit ini digabungkan jadi satu kan bisa besar juga. Kemudian nanti skala produksinya bisa diperbesar, termasuk cara promosinya, dan terakhir nanti adanya pembagian keuntungan ya atau bagi hasil atas kerjasama yang dilakukan itu. Jadi itu dia yang bisa dilakukan. Atau cara yang lain juga bisa melalui ini ya peminjaman modal. Jadi dia mencari tambahan modal melalui berbagai macam sumber dana ya. Itu banyak yang mulai dari bisa ke perbankan atau bisa ke lembaga keuangan lainnya seperti koperasi atau pegadaian dan seterusnya ya. Jadi dia mencari sumber pendanaan lainnya ya. Atau dia bisa juga kerjasama dengan sistem konsinyasi ya. Sistem konsinyasi ini, jadi kita ngambil barang di orang, tetapi belum kita bayar. Kita ambil dulu, kemudian kita jual, nanti kalau sudah laku, baru kita bayarkan kepada penyuplai barang kita tadi itu ya. Jadi kurang lebih tanpa modal lah. Modalnya apa? Modalnya hanya kepercayaan atau kerjasama tadi itu ya. Tentu ini nggak semua pihak bisa seperti ini ya. Mereka harus mencari penyuplai yang bisa percaya dengan kita ketika kita ambil barangnya, kemudian kita jual. Kalau laku,
baru kita bayarkan. Kira-kira seperti itu ya. Silakan mungkin ada komentar. Cukup? Saya juga mau bertanya, Pak. Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Cukup, Pak. Oke, Saya mau bertanya, Pak. Ya, Saya silakan. mau bertanya, Pak. Siapa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Syukur Salam dari kelas B, Pak. Ya. Silakan. Kalau dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah keputusan-keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur tersebut atau dilakukan oleh bawahannya? Oke. Baik, ya. Terkait dengan keputusan yang berkaitan dengan keuangan, tentu yang akan mengambil keputusannya adalah manajer puncaknya ya. Dalam hal ini adalah direktur keuangannya. Dialah yang berhak untuk mengambil keputusan bahwa uang ini akan digunakan untuk kegiatan ini. Itu dia yang berhak. Kalau bawahan tadi seperti apa? Manajer keuangan atau supervisi atau staf dan lain sebagainya itu sifatnya hanya melaksanakan atas keputusan atau kebijakan yang telah diambil oleh direkturnya ya. Namun dalam beberapa hal yang sifatnya kecil kayak pembiayaan yang mungkin di bawah 10 juta lah gitu ya, itu masih bisa diambil keputusannya oleh manajer keuangan ya, jadi di bawahnya. Seperti itu ya. Kalau untuk level supervisi maupun staf itu tidak memiliki hak ya untuk menentukan kebijakan bahwa uang ini harus digunakan untuk apa. Kira-kira seperti itu. Udah. Cukup, ada Pak, yang... saya nanya, Pak. Silakan, siapa? Dimas. Pak, saya mau nanya, Pak. Saya Ya, mau Pak. nanya, Dimas Pak. Prayoga, Pak. Saya, Pak. Dimas, Pak. Dimas Pak, Prayoga, saya Pak. mau nanya, Pak. Ya, sabar satu-satu ya. Dimas dulu, silakan. Ya, Pak. Maaf, Pak. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga dari kelas manajemen dakwah kelas A. Kan tadi Dimas dengar, Pak, dari penjelasan Bapak tentang controlling yang paling Pak ya, dalam kita menjalankan bisnis tuh controlling yang sering dilupakan tuh, Pak. Kenapa controlling itu sering dilupakan dan sangat penting kalau controlling itu, Pak, dalam setelah menjalankan bisnis itu, Pak. Itu yang Dimas masih bertahan, butuh penegasan, Pak. Oke. Baik. Ya benar ya. Jadi dalam fungsi manajemen itu, fungsi yang terakhir adalah fungsi controlling atau evaluasi. Ini memang pada kenyataannya itu sering dilupakan ya. Jadi ketika orang berbisnis, kemudian katakanlah bisnisnya gagal, ya sudah gitu, dia menyerah ya, tanpa kemudian dia mempelajari kembali kira-kira menjadi kekurangan dari bisnis sebelumnya tersebut ya. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita mempelajari ilmu manajemen. Salah satunya kita jadi tahu bahwa ketika kita mau katakan memulai bisnis, itu jangan sampai melupakan fungsi controllingnya. Jadi ketika kita sudah berbisnis, katakan bisnis kita nggak laku, kita jualan, kita belum tuntas pekerjaannya karena masih ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan lagi, yaitu proses evaluasi tadi. Kita akan menilai kenapa kok bisa nggak laku ya jualan kita. Apa harganya yang terlalu mahal, atau kualitas produknya yang kurang, atau promosi kita yang kurang gencar di sosial media, atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berguna untuk apa? Untuk kedepannya. Ketika kita mau mulai membuka bisnis lagi, kita sudah bisa belajar. Step naik tangganya kita sudah bisa ada katakan di level 2 gitu. Kalau kita nggak melakukan proses evaluasi, besok mau usaha lagi, ya bakal gagal lagi gitu. Karena nggak ada pembelajaran dari yang sebelumnya. Tapi kalau sudah ada pembelajaran dari sebelumnya, ketika kita mau bisnis lagi, oh kemarin yang pertama saya bisnis harganya kayaknya kemahalan, sekarang saya harus kurangi harganya. Oh kualitasnya saya harus tingkatkan, oh promosinya saya harus lebih gencarkan lagi. Sehingga harapannya semakin lama dia berbisnis, semakin baik gitu. Karena terus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena rata-rata kalau setiap perusahaan pasti seperti itu ya. Ketika dia 1 tahun sudah selesai berbisnis, pasti ada proses evaluasi. Dikumpulin tuh semua orang-orangnya. Dievaluasi selama 1 tahun belakangan ini, apa-apa yang sudah dia lakukan dan apa-apa yang belum dia lakukan. Ini menjadi perencanaan baru untuk di tahun mendatang dia akan melakukan rencana-rencana baru berdasarkan yang sudah lalu itu. Kira-kira seperti itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada komentar mungkin? Cukup? Yang bertanya, Cukup, Pak.
Oke, silakan bertanya lagi, Melisa. Silakan. Saya Pak. Ya, Melisa, silakan. Pak. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam. Tolak ukur kesuksesan mengatur manajemen itu seperti apa, Pak? Bisa diulangi? Tolak ukur kesuksesan. Sebuah manajemen. Oke. Oke, baik. Apa sih tolak ukurnya kesuksesan bahwa kita sudah melakukan manajemen, yaitu dua tadi, yaitu efektif dan efisien. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai kedua hal tersebut, kita dikatakan sukses dalam melaksanakan manajemen. Yang pertama adalah efektif, yaitu tujuan yang kita capai atas kegiatan yang kita rencanakan itu tercapai. Kalau kita berbisnis, kita mendapatkan laba atau keuntungan, itu tercapai, benar kita dapat laba, itu sudah dikatakan efektif. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah sebentar ya, agak ribut ini. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut, kita bisa mendapatkan laba tersebut dengan biaya yang minimum tadi. Jadi artinya kita bisa mendapatkan bahan baku yang jauh lebih murah, kemudian kita bisa melakukan teknik promosi yang lebih murah, gitu ya, lebih murah, tetapi tetap produknya laku. Jadi tolak ukurnya dua tadi itu ya, antara efektivitas dan efisiensi. Begitu. Saya mau bertanya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Zamroni. Allahu Akbar. Mohon bersabar. Ani Azwar, saya dari kelas B, ingin bertanya. Keahlian apa yang harus dimiliki manajer agar dapat mengelola perusahaan secara profesional, Pak? Oke. Baik, keahlian apa yang harus dimiliki oleh manajer? Tergantung departemennya. Dia jadi manajer di departemen apa? Kalau dia jadi manajer di departemen keuangan, maka jelas dia butuh keahlian sebagai seorang manajer keuangan ya. Dia harus paham akuntansi, dia harus paham laporan keuangan, dia harus bisa membuat neraca, dia harus bisa membuat laporan laba rugi, dia harus bisa membuat laporan arus kas, dia harus bisa caranya menghitung uang, dia harus bisa melakukan budgeting, dia harus dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung pada departemennya. Kalau itu manajer di bidang produksi, ya dia harus paham mesin. Dia harus paham teknis, bagaimana kalau mesinnya rusak, gimana cara memperbaikinya, siapa yang harus dia hubungi teknisinya, dan lain sebagainya. Kalau manajer pemasaran, ya dia harus bisa jualan, dia harus bisa memasarkan produknya, dia harus bisa bernegosiasi dengan konsumennya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tergantung kepada departemen yang dia bawahi, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Saya, Pak. Saya Pak, atas nama Nurul Diyati. Nurul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya, kan di dalam video Bapak bilang tujuan bisnis itu mencari keuntungan. Apakah mencari keuntungan bersama atau cuma keuntungan untuk perusahaan saja? Soalnya kan banyak konsumen yang dirugikan. Misalnya kayak menipu gitu, Pak. Oke, baik. Jadi memang betul tujuan sebuah perusahaan ada profit oriented, di mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari keuntungan. Tetapi tentu saja keuntungan yang dia cari ini dengan tidak merugikan konsumen lah. Karena kalau dia katakan merugikan konsumen, salah satu konsumennya dirugikan, dia merasa tidak puas, maka konsumen ini nggak akan berbelanja lagi di perusahaannya. Kalau konsumen ini tidak berbelanja lagi di perusahaannya, ya perusahaan tersebut tidak akan bisa menjual kembali. Jadi kalau konsumen merasa puas atas pembeliannya di satu perusahaan, maka konsumen ini akan berbelanja kembali ke sana dan pada akhirnya menjadi seorang pelanggan. Seorang pelanggan ini adalah orang yang akan terus-terusan belanja di satu perusahaan. Tapi kalau sekedar dia belanja sekali, habis itu pergi, ya sekedar konsumen biasa gitu ya. Jadi
perusahaan mencari keuntungan, itu keuntungan baik bagi perusahaannya sendiri maupun keuntungan bagi konsumennya ya. Jadi perusahaannya mendapatkan keuntungan atas barang yang dijual, konsumen juga mendapatkan keuntungan atas barang yang dia belinya. Kira-kira seperti itu. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya bertanya. Saya, Pak. Saya, Pak. Dewi, silakan Dewi. Saya, Pak. Alfia ingin Iya, bertanya. Pak. Saya, Pak. Dewi. Silakan Dewi, Dewi. Pak. Jadi gini, Pak. Kan di dalam fungsi manajemen itu ada planning, organizing, dan controlling kan, Pak? Nah, jadi apakah apa manfaat manajemen bagi organisasi itu, Pak? Di organizing. Tidur lah. Ya. Itu aja, Pak. Kental sekali bahasa Liang Dewi. Tolong diam. Oke, baik. Tolong diam. Apa manfaat organizing tadi ya? Ya, manfaat manajemen bagi organisasi itu, Pak. Oh ya, oke. Jadi setiap organisasi yang melakukan proses manajemen ini, tentu tujuan daripada organisasi tersebut akan pertama dapat tercapai, ya, apa saja tujuannya dapat tercapai, kemudian lebih cepat tercapai karena ada proses manajemennya. Kemudian yang ketiga nanti bisa tercapai dengan biaya yang lebih minimum. Oke, jadi manajemen ini salah satu manfaatnya adalah dengan kita melakukan manajemen terhadap satu organisasi, tentu organisasi tersebut akan lebih tertata dengan agar lebih organisasi tersebut lebih jelas lah kira-kira struktur organisasinya seperti apa, karena ada proses organizing nanti di sana kan, ada bagian-bagiannya yang menangani ini dan seterusnya, kemudian lokasinya jelas nanti kapan jadwal-jadwal penting organisasi tersebut ada, kenapa organisasi tersebut ada, apa tujuannya, bagaimana bisa masuk ke dalam organisasi tersebut, dan seterusnya. Jadi dengan adanya manajemen itu diharapkan satu organisasi bisa tertata lebih rapi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak, makasih, Pak. Pak, saya, Pak, menanya. Saya, Pak, ingin bertanya. Iya, Pak. Alfia. Silahkan Alfia. Alfia, Pak. Iya, silakan. Iya. Bagaimana strategi menghadapi karyawan yang sulit dipimpin itu, Pak? Dibuang saja. Siapa itu? Dibuang saja. Oke, baik. Bagaimana? Kenapa itu? Baik, yang ditanyakan bagaimana sih strategi dalam memanage orang yang susah diatur gitu ya. Nah, ini memang dalam setiap perusahaan pasti ada ya orang yang atau staf karyawan yang memang susah diatur ya. Nah, salah satu caranya adalah yaitu dengan meminta atasan langsungnya. Atasan langsung itu maksudnya kalau dia orang tersebut ada di level staff, maka yang bertanggung jawab atas setiap kelakuannya dia adalah supervisornya atau pengawasnya. Jadi yang kita minta pertanggungjawaban adalah kepada pengawasnya itu. Benar nggak dia sudah benar-benar mengawasi anak buahnya? Kira-kira seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kalau memang itu tidak mempan, dia bisa beralih kepada divisi yang lain, yaitu ke divisi personalia. Divisi personalia atau divisi SDM ini memang divisi khusus yang menangani masalah-masalah kayak gini. Jadi kalau ada karyawan tertentu yang katakan susah diatur, kemudian datang sering terlambat, pokoknya nggak bisa diatur lah. Biasanya dipanggil langsung ke bagian manajemen sumber daya manusianya, akan dikonsultasikan. Kenapa sih kok kamu susah diatur? Kenapa kok kamu sering datang terlambat ke kantor? Kenapa kok kamu dan sebagainya ya? Nanti dari situ karyawan tersebut dapat menyampaikan pendapatnya, entah apakah dia mengalami masalah ya, banyak permasalahan kayak seperti ketidakpuasannya dia, ketidakpuasan terhadap apa, misalkan terhadap gaji yang dia dapatkan. Saya sudah kerja lembur, kerja banyak dan lain sebagainya, tapi kenapa kok saya masih dapat gaji segini? Nah, mungkin kekecewaan dia yang seperti itu yang membuat dia menjadi susah diatur. Nah, itu bisa dibicarakan nanti dan lain sebagainya, misalkan dengan
atau dia nggak cocok berada di divisi tersebut. Itu bisa jadi ya. Katakan dia orangnya nggak terlalu suka ngitung-ngitung uang, nggak terlalu jeli orangnya, tapi ditempatkan di bagian keuangan ya. Entah mungkin karena kesalahan penempatan dan segala macamnya, sehingga dia tidak nyaman berada di divisi tersebut, menjadi susah diatur. Salah satu solusinya adalah dia bisa dipindahkan ke divisi lain, gitu yang kira-kira cocoklah dengan karakternya dia. Jadi seperti itu ya. Jadi karyawan yang susah diatur itu pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa? Itu yang harus dicari. Penyebabnya dia tidak cocok di departemen tersebut, maka bisa dipindah ke departemen. Kalau dia nggak cocok dengan gajinya, mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi adanya kenaikan gaji dan segala macamnya. Atau dia bisa diberikan pekerjaan tambahan seperti mempromosikan produk. Nanti kalau produknya ada laku, dia dapat komisi. Jadi dapat penghasilan tambahan juga. Kira-kira seperti itu. Begitu ya. Ada komentar sebelum yang lain mau bertanya? Mau nanya, Pak. Pak, saya nanya, Amelia. Silakan, Eni. Kenapa manajemen itu kan fungsi-fungsi manajemen itu bersifat universal ya Pak ya? Kenapa dibilang manajemen itu berfungsi untuk bersifat universal? Oke. Oke, baik. Kenapa manajemen itu dikatakan sebagai universal ya? Karena banyak hal yang kita bisa manage. Jadi universal itu maksudnya adalah berlaku secara umum, Jadi manajemen tersebut, ilmu manajemen tersebut bisa berlaku secara umum. Artinya kita bisa memanage apa saja, mulai dari kita bisa memanage bisnis, kita bisa memanage organisasi HMJ, kita bisa memanage kamar kita bisa memanage apa dan lain sebagainya. Jadi hampir semua hal bisa di-manage ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa dikatakan universal? Karena berlaku secara umum. Termasuk manajemen dakwah. Kan dakwah sendiri bisa di-manage. Gitu. Kira-kira seperti itu. Pak. Misi Pak, saya mau bertanya. Silakan Lia. Iya, Priyan. Silakan. Ya, saya dari kelas manajemen dakwah B. Apa saja yang dapat membuat profit suatu perusahaan itu menurun atau merosot? Oke, baik. Baik, ada banyak hal yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian ya atau labanya turun ya. Yang pertama bisa karena bahan bakunya mahal. Bahan baku mahal. Misalnya kalau tadi Bapak contohkan di perusahaan konstruksi yang memproduksi beton ya. Biasanya kan beton itu kan bahan bakunya semen ya. Nah, semen ini biasanya ketika akhir tahun, itu kan akhir tahun cuaca sedang buruk ya. Sehingga semen yang didatangkan dari Surabaya itu sulit nyandar di Lembar karena cuaca buruk di laut dan segala macamnya. Sehingga stoknya berkurang, harganya menjadi mahal. Karena harga bahan baku mahal, mau tidak mau ketika dia memproduksi barangnya juga menjadi mahal. Karena barangnya mahal sehingga tidak laku dijual. Sehingga pada akhirnya profitnya menjadi turun. Kemudian yang kedua, karena barangnya sudah out of date atau sudah ketinggalan zaman. Jadi dia memproduksi barang, tapi barang tersebut barang jadul gitu ya, sehingga nggak laku dijual. Ini menyebabkan profit juga menurun. Atau yang ketiga, ada pesaing baru ya, muncul pesaing baru yang dimana pesaing baru ini, perusahaan baru ini bisa menawarkan harga yang lebih murah daripada kita, sehingga orang-orang pada belanja ke sana semua, nggak belanja ke kita, yang ada akhirnya rugi lagi gitu ya. Atau daya beli masyarakat secara umum menurun karena apa? Ya, contohnya misalnya karena pandemi COVID ini kan, daya beli masyarakat turun, orang boro-boro mau belanja sesuatu pada diam di rumah semua, katakan seperti itu juga bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaannya. Atau yang terakhir adalah tidak bisa di-manage perusahaannya. Jadi perusahaan tersebut tidak diatur dengan baik. Ya, orang-orangnya diatur sembarangan, yang di departemen keuangan ditaruh orang yang nggak paham keuangan, di bagian penjualan orang nggak paham penjualan, jadi amburadul perusahaannya sehingga nggak bisa jualan maksimal dan pada akhirnya merugi tadi itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ada yang masih mau bertanya lagi? Pak. Silakan Nurma. Pak,
Pak. Silakan siapa? Pak, saya Amelia, Pak. Amelia, silakan Amelia. Kenalkan, nama saya Amelia Maruti Sopian dari kelas C. Bagaimana cara mengatur sebuah usaha kecil agar tetap konsisten? Sudah? Iya. Oke. Baik, gimana sih cara ngatur usaha kecil agar tetap konsisten? Ya, jawabannya ya konsisten lah gitu dalam mengatur ya. Jadi biasanya kalau usaha-usaha kecil itu relatif lebih mudah di dalam mengelolanya. Kenapa? Karena skalanya masih lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih besar ya. Caranya adalah tadi itu ya benar-benar melakukan fungsi manajemennya. Kalau kita benar-benar melakukan fungsi manajemen terhadap usaha kita walaupun kecil, Bapak rasa akan terus konsisten bisa dilakukan ya. Fungsi manajemen mulai dari yang pertama kita rencanakan dulu nih, usaha kita ini mau jualan apa sih? Mau jualannya kemana? Siapa pangsa pasarnya dan segala macamnya. Kemudian kita organizing dia. Siapa-siapa saja sih tim kita? Apakah kita mau jualan sendiri? Mau kerjasama dengan orang? Atau seperti apa? Atau kita mau ngambil barangnya ke siapa? Ngambil barang ke sini kah? Atau ngambil barang kemana? Dan seterusnya. Kemudian kita mau pasarkan produk kita kemana? Kita mau pasarkan produk kita ke teman-teman kita saja? Melalui apa? Melalui WA saja? Atau kita buatkan akun IG? Kemudian kapan saja kita mulai pasarkan? Bagaimana cara metode pembayarannya? Apakah baju yang kita jual itu sudah termasuk gratis ongkir katakan untuk wilayah Mataram? Dan seterusnya ya. Sampai pada pelaksanaannya. Kemudian nanti yang terakhir jangan lupa adalah controllingnya itu. Controlling inilah yang memastikan bahwa usaha kita bisa konsisten terus berjalan ya. Di controlling atau di evaluasi ini kita akan melihat, oh ternyata kalau saya menawarkan gratis ongkir untuk wilayah Mataram, penjualan saya bisa lebih meningkat ya, karena orang nggak perlu memikirkan biaya ongkirnya lagi gitu ya, dia tinggal belanja kemudian kita antarkan. Sehingga kemungkinan ke depannya saya bisa menambahkan gratis ongkir untuk wilayah Lombok Barat, misalkan diperluas dan seterusnya ya. Jadi ke depannya usahanya bisa terus berkembang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dijalankan dengan baik fungsi-fungsi manajemennya. Baik, silakan ada yang lain? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tinggal terakhir, Pak. Tinggal terakhir. Silakan Norma. Bapak saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Silakan Norma. Baik, siapa yang mau bertanya? Rismawati, Pak. Silakan Rismawati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan tadi, Bapak sempat menyinggung mengenai fungsi manajemen yang paling penting itu ialah fungsi controlling atau evaluasi. Tapi di sini tuh kan menurut saya nih Pak nih, dalam suatu perusahaan, fungsi manajemen yang 1 sampai 4 itu memiliki peran yang sama-sama penting dalam suatu perusahaan. Karena suatu perusahaan dibangun tanpa adanya perencanaan itu, saya yakin tidak akan berjalan dengan teratur gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan alasan kenapa fungsi controlling atau evaluasi itu dikatakan sangat penting. Tadi itu alasannya apa Pak? Oke. Baik. Jadi di antara keempat fungsi yang ada itu, empat-empatnya adalah penting ya. Empat-empatnya adalah penting. Dan yang menurut Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak, yang paling penting justru yang di terakhir, yaitu controlling ya. Kenapa? Karena ini yang paling sering dilupakan. Bukan berarti ketika Bapak mengatakan bahwa fungsi controlling itu yang paling penting, kemudian yang lainnya menjadi tidak penting. Enggak ya, yang lainnya tetap penting, tetapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting yaitu controlling tersebut ya. Karena fungsi controlling ini fungsi yang paling sering dilupakan. Orang kalau melaksanakan bisnis, merencanakan, itu rata-rata sudah bisa semua. Kemudian mengorganisasikan, dia jualan, dan segala macamnya, melaksanakan bisnis, itu rata-rata sudah banyak yang bisa melakukannya. Tetapi masih jarang orang yang bisa melakukan sampai fungsi yang terakhir ini. Fungsi mengevaluasi dirinya. Atau kalau bahasa agamanya muhasabah lah, melihat apa-apa kesalahan dalam dirinya. Itu yang paling sering dilupakan. Sama seperti kita manusia kan, paling jarang kita lakukan adalah itu tadi, mengevaluasi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan di hari kemarin,
apa saja kesalahan-kesalahan kita. Itu kan paling sering kita paling jarang kita lakukan, paling sering dilupakan ya. Kira-kira dalam sebuah proses manajemen juga seperti itu. Controlling ini menjadi sering dilupakan gitu ya. Padahal kuncinya itu ada pada controlling ini. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang ada dalam proses pelaksanaan itu bisa diperbaiki melalui proses evaluasi ini. Kalau nggak ada proses evaluasi ini, maka kesalahan-kesalahan yang ada itu akan terus berulang. Dia akan ada pada posisi yang sama seperti itu seterus-terusnya dah. Karena nggak ada evaluasi, dia nggak bisa melihat kesalahan saya di mana, apa yang harus saya perbaiki, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban. Baik, sama-sama. Silakan, atau ada yang mau berkomentar? Silakan. Pak, persilahkan ya. Waktu kita sampai jam 9.45, ini sekarang jam 9.25 ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lah. Saya yang berkomentar, Pak. Silakan, siapa? Ida Rahmawati, silakan. Enggak jadi, Pak. Kenapa mati, Peri? Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati, Pak. Saya mau bertanya. Bagaimana di dalam bisnis, Pak? Iya, silakan. Ya. Dalam bisnis, Pak. Suaranya kurang jelas, Ida Rahmawati. Bagaimana cara kita mendapat keuntungan di dalam bisnis, Pak? Bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dalam sebuah bisnis ya? Jadi keuntungan itu bisa didapatkan ketika total revenue-nya itu lebih besar daripada total cost-nya. Maksudnya adalah biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil daripada hasil yang kita dapatkan. Maksudnya adalah kalau kita memproduksi satu barang, katakan bahan bakunya sekian dan seterusnya sudah kita hitung, harganya 1.000, kemudian kita jual 2.000, maka selisihnya tersebut adalah keuntungan bagi perusahaan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara memaksimalkan keuntungan yang ada tersebut? Salah satunya adalah dengan melakukan yang pertama efisiensi. Efisiensi ini adalah meminimalkan biaya produksi. Jadi biaya produksi itu kita minimalkan banyak caranya. Yang pertama adalah mencari supplier yang bisa menawarkan harga bahan baku yang lebih murah. Itu kita bisa pilih. Kemudian memilih mesin yang hemat energi, hemat listrik, dan segala macamnya. Kemudian mempekerjakan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi dia cukup 1 atau 2 orang yang bekerja, tapi seluruh pekerjaannya bisa terselesaikan gitu. Sehingga kita nggak harus banyak keluarin biaya karyawan gitu. Itu yang bisa dilakukan sehingga biaya produksinya rendah, kemudian dijual dengan harga yang sama, nanti ada margin keuntungan yang besar. Itu bisa menambah keuntungan perusahaan juga. Atau mereka bisa menggencarkan manajemen pemasarannya. Jadi promosi ke sana kemari. Memang betul biaya promosi itu ada ya, ketika kita melakukan promosi, ada biaya yang kita keluarkan. Tetapi kemudian biaya yang kita keluarkan itu akan tertutupi dengan penjualan-penjualan yang bisa datang, yang bisa kita terima melalui proses promosi tadi itu. Begitu ya. Iya, Cukup, Pak. Cukup. Masih ada yang lain, silakan. Nurma Julia. Nur Hidayah, Pak. Nurma Julia. Saya, Pak. Mic-nya dihidupkan dulu. Mic-nya dihidupkan, Nurma Julia. Lagi, Pak. Fungsi manajemen itu kan ada 4, planning, organizing, planning, dan controlling. Dan misalkan dalam suatu perusahaan itu salah satu fungsi manajemen ini tidak dilaksanakan, apakah perusahaan itu belum dianggap sukses atau gimana, Pak? Iya, betul ya. Jadi yang keempat ini memang wajib ada ya. Kalau salah satu nggak ada, itu belum bisa dikatakan sukses ya, atau terganggu lah dia. Katakan misalkan tidak ada pelaksanaan ya. Dia hanya merencanakan saja ya. Kita mau bisnis ini, kita mau bisnis ini, cuman sekedar rencana aja tanpa pernah ada pelaksanaan ya. Percuma, nggak bisa berjalan bisnisnya ya. Atau misalkan ya, tidak ada rencana ya, langsung controlling gitu.
apa yang mau dikontrol kalau yang direncanakan saja tidak ada, kira-kira seperti itu. Jadi antara yang keempat itu mereka saling membutuhkan dan mesti ada, wajib ada dalam proses manajemennya. Atau misalkan proses organizing tidak ada ya, dia rencananya sudah matang tetapi organizingnya nggak ada, siapa yang mau melaksanakan tidak ada, di mana mau melaksanakan tidak ada, dan segala macamnya, ya tentu saja nggak bisa berjalan juga ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Masih ada yang lain? Saya Pak mau bertanya. Pak mau koreksi. Silakan Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya. Misalkan nih Pak ya, staf bagian keuangan melakukan penggelapan uang. Bagaimana seorang manajer mengetahui kalau stafnya melakukan penggelapan uang tersebut? Dan bagaimana seorang manajer itu menanggapinya? Oke, baik. Itu kenapa kok dia melakukan penggelapan keuangan? Mungkin lagi mati lampu jadi ya, gelap uangnya ya. Jadi biasanya sih manajer keuangan itu, biasanya ya berdasarkan pengalaman Bapak, manajer keuangan itu adalah orang yang benar-benar sudah memahami yang namanya akuntansi. Jadi dia tahu betul debit, kredit, kemudian saldo. Nanti kalau ada selisih tertentu, itu dia bisa mengetahui dengan ilmu yang dia miliki ya. Termasuk ada programnya juga. Jadi nanti di komputer segala macam itu dimasukkan uang yang ada di perusahaan itu sekarang nominalnya berapa. Kemudian uang yang ada masuk dari konsumen itu berapa, uang yang keluar itu berapa. Nanti akan ketahuan tuh kalau ada selisih tertentu yang katakan uang tersebut dikorupsi atau digelapkan, itu akan mudah terdeteksi melalui program tersebut. Nah, orang yang sudah paham, dia akan mengerti, kok ini ada selisih sekian ya, uang yang ini kemana nih, dia akan langsung nanyakan kepada staf atau karyawan tersebut, sehingga mudah sekali dia mengetahuinya ya, karena mereka sudah paham, kalau ada uang masuk itu akan seperti ini alurnya, kalau ada uang keluar itu akan seperti ini. Dan lebihnya lagi ya di bagian manajemen keuangan ini, setiap sore ketika perusahaan mau tutup ya, katakan tutup jam 5 sore, maka jam 4 itu akan dilakukan proses auditing di hari tersebut. Jadi di hari tersebut akan dihitung semua uang yang ada dalam perusahaan. Uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, yang sisa diberangkas berapa. Jadi kalau ada selisih langsung ketahuan di hari itu juga. Dan langsung diminta dihitung di hadapan manajernya, ini uangnya sekian, ini uangnya masuk sekian, ini yang keluar sekian. Ini yang diberangkas sekian, dicek segala macam, sudah benar semua, nggak ada selisih, baru tanda tangan. Jadi kalau ada uang-uang yang dikorupsi dan segala macamnya, kemungkinan besar bisa langsung ketahuan di hari itu juga. Karena ada sistemnya yang memastikan bahwa uang tersebut terdeteksi lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemungkinan besar kalau pengalaman-pengalaman yang terjadi adalah ketika itu sulit dideteksi kalau ada korupsi adalah ketika dia bekerja sama. Maksudnya bekerja sama antara staf keuangan dengan manajer keuangannya, ada hubungan tertentu lah gitu, dia kerjasama untuk mengkorupsinya. Sehingga ya kalau sudah seperti itu sulit diketahui ya. Yang satu-satunya cara adalah dengan naik ke level direkturnya. Nanti di level direkturnya yang kemudian akan memeriksa kembali apakah laporan keuangan tersebut sudah benar adanya atau ada uang yang diselewengkan. Nah, oleh sebab itu, posisi yang Bapak sampaikan tadi, posisi manajer puncak itu harus paham juga tentang keseluruhan isi perusahaan. Jadi bos atau pemilik perusahaan itu adalah orang yang paling paham tentang perusahaannya dia, mulai dari semua-semuanya deh, termasuk masalah keuangan tersebut ya. Debit, kredit, saldo, dan segala macam, dia harus paham benar karena agar itu tadi ya tidak mudah dibohong-bohongi oleh karyawannya. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Cukup? Pak, mungkin saya ada usulan sih. Iya, silakan. Gini Pak, misalnya sekiranya kan ada yang bertanya nih dari teman-teman, boleh nggak sekiranya itu nggak langsung dijawab oleh dosen, misalnya tanya dulu, misalnya siapa yang ada yang bisa bantu jawab nggak dari mahasiswa gitu kan, nanti jadinya yang bertanya itu nggak cuma dia yang mikir gitu, jadi kita yang mendengar pertanyaan itu pun juga ikut diskusi, jadinya nggak semata-mata kita mengandalkan dosen untuk mendapat jawaban gitu Pak.
Oke, baik. Ya, benar banget ya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi, nanti Bapak akan lempar ke mahasiswa yang lainnya. Boleh kita nanya lagi, Pak? Silakan. Silakan Indra. Ya. Nanya lagi Pak, bisa Pak? Iya, silakan. Saya nanya Pak. Oke, silakan Indra. Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu, apa perbedaan SDM dengan manajemen personalia? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak. Silakan Dimas. Anu aja itu sama maksudnya SDM manajemen SDM sama manajemen personalia mungkin beda bahasanya aja mungkin Pak menurut saya Pak. Soalnya kan kadang-kadang orang menyebutnya ini mana bagian manajemen personalia, mana bagian SDM sama jadi satu tempat itu menurut saya Pak. Pengetahuan dan anu saya Pak. Soalnya ada dalam Iya. Ada yang lain silakan. Saya Pak. Iya, silakan Lia. Silakan ada yang ingin berkomentar tentang pertanyaan dari Indra tadi. Siapa yang bilang saya tadi? Oke, ada komentar dari Indranya sendiri, silakan. Yuk. Saya bertanya Pak, kurang tahu. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan tadi tentang apakah perbedaan antara manajemen SDM dengan manajemen personalia itu pada dasarnya sama saja ya, hanya nama lainnya saja, nama lain sebutannya ya. Jadi kalau kita ingin ke sebuah perusahaan, ingin ke bagian SDM atau ke bagian personalia atau ke bagian HRD itu tempatnya sama, satu. Jadi sama saja ya, sama saja, hanya berbeda nama saja. Oke, silakan. Masih ada yang lain? Boleh berkomentar lagi Pak? Boleh, silakan. Silakan Dimas. Anu Pak, kan bertanya nih Pak, masalah kan tadi Bapak pernah udah ngejelasin tentang masalah modal yang untuk meminimalisirkan modal kan Pak ya. Nah terus kan misalnya dalam semua perencanaan kita mau membangun bisnis udah dia lengkap Pak, dari pemasarannya, organizingnya, tapi kendala utama itu modal Pak. Nah gimana saran Bapak buat usaha-usaha yang begini nih Pak? Pertama dia masih kurang modal, tapi planning semua, organizing, controllingnya udah ada semua dia rencanain. Sedangkan modalnya ini aja yang paling belum ada, gitu lah Pak. Nah itu yang masih kadang-kadang kan pertanyaan besar yang bikin orang-orang nggak jadi buat usaha gara-gara kita modal dapat dari mana ini? Kita nggak ada modal, percuma cuman planning, organizingnya udah bagus, modalnya nggak ada gitu Pak. Oke, baik ya. Sedangkan masih usaha. Oke, baik. Kalau saran dari Bapak sih, yaitu bersatulah, artinya kerjasama ya, kerjasama. Salah satu yang kita bisa lakukan ketika kita mau berbisnis, bisnis kita maju adalah kerjasama ya. Kerjasama ini dalam artian kalau memang modal yang kita miliki ini terbatas, ya kita bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama baik dalam hal modalnya. Jadi kalau Bapak dulu pernah ngajar, ada beberapa mahasiswa itu jadi satu kelas mereka semua ngumpulin uang, ya ngumpulin uang patungan untuk membuat satu jenis usaha. Waktu itu mereka jualan apa ya, ubi goreng yang ada bola-bola ubi lah kira-kira seperti itu. Nah itu modal yang mereka dapatkan untuk bangun bisnis tersebut adalah kumpulan dari setoran atau urunan dana daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas tersebut. Itu salah satu solusi yang kita bisa lakukan kalau kita kekurangan dana, yaitu kita bekerja sama dengan orang lain, membuat usaha bersama. Tentunya nanti pembagian keuntungannya juga berdasarkan proporsi modal yang kita miliki di usaha tersebut. Kira-kira seperti itu. Itu cara paling sederhana yang kita bisa lakukan. Atau yang kedua juga termasuk kerjasama dalam hal modal.
Yang kedua, kita bisa kerjasama dalam hal barang. Jadi kita bisa menjadi dropshipper terlebih dahulu. Dropshipper itu kurang lebih kita mempromosikan barang orang lain. Jadi barangnya tersebut, barang yang kita jual tersebut tidak ada di kita. Jadi barangnya orang, kita hanya membantu promosinya saja. Jadi kita promosikan segala macam. Nanti kalau ada orang yang beli, barulah kita kasih tahu ke supplier kita, kemudian dikirimkan ke konsumennya. Tentu dikirimkan nanti itu nama pengirimnya akan disetting oleh pihak tersebut menjadi dropshippernya, jadi pengirimnya atas nama kita nanti. Kira-kira seperti itu, supaya nggak ketahuan kalau kita ngambil barangnya di sini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kerjasamanya bisa dalam hal modal ataupun kerjasamanya bisa dalam hal barang. Kalau kerjasama dalam hal barang tersebut kan jelas itu tanpa modal sama sekali ya. Barangnya milik orang lain, kita hanya mempromosikan saja. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dapat keuntungan sedikit-sedikit, barulah kita bisa mulai beli barang sendiri dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke? Menambahkan? Ya. Menambahkan, Pak? Saya menambahkan, Pak. Silakan Indra. Kenapa? Saudara Dimas, saya ingin menambahkan sedikit jawabannya. Jadi, apabila semua sudah lengkap, tinggal modal saja. Nah, di sana kita bisa meminjam ke koperasi, akan tetapi dengan syarat kita tuh udah kan seperti yang Anda bilang, yang lainnya sudah siap. Nah, tinggal modal saja. Nah, di sana kita berani untuk mengambil tindakan untuk meminjam ke koperasi. Mungkin dengan itu usaha kita bisa akan menjadi maju. Kalau udah semuanya siap, tinggal modal, kita boleh meminjam ke koperasi dengan catatan kita harus menjalankan suatu perusahaan tersebut. Sekian. Berkomentar, Pak. Ya, silakan. Menambahkan. Berkomentar, Pak. Ya, silakan Tio. Ya, Pak, tadi kan katanya ketika semua sudah siap, ketika pemasaran sudah siap, sama tinggal modal aja yang belum. Kalau menurut saya, Pak, yang paling sulit juga bukan hanya modal tapi pemasarannya. Mungkin sekarang kita bisa berekspektasi pemasaran kita sudah siap, tapi kita tidak tahu ketika barang kita sudah siap, barang kita sudah siap dan kita sudah akan menjualnya, tapi tidak tahu nanti bagaimana pemasarannya kan, Pak. Nanti kalau kita pinjam ke koperasi, belum tentu kan kita juga balik modal ataukah kita akan rugi. Jadi kalau menurut saya, Pak, ya paling simpelnya kita memanfaatkan modal yang kecil itu dan kita akan menggabungkannya bersama-sama untuk membangun yang usaha dari kecil sampai atas. Dan saya akan bertanya, Pak, kan kata orang juga yang leader of business itu adalah pemasarannya, Pak. Nah, bagaimana kita memasarkan pada saat awal-awal kita ingin buka usaha, Pak? Oke, baik ya. Mata kuliah tentang manajemen pemasaran itu ada di semester 3. Jadi nanti semester 3 kalian akan mendapatkan satu mata kuliah khusus tentang manajemen pemasarannya. Itu ada di semester 3 yang mengajar Bapak sendiri. Jadi di sana Bapak menyampaikan tentang berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk memasarkan satu produk ya. Kalau di saat sekarang cara yang paling simpel adalah dengan berjualan online. Berjualan online di mana? Di marketplace yang ada, misalkan di Shopee. Kita berjualan di Shopee itu gratis ya, nggak dipungut biaya apapun. Ya gratis, cukup Anda bikin akunnya, silakan daftar, kemudian Anda bisa upload barang Anda, produk Anda seperti apa, harganya berapa, dan seterusnya. Nanti kalau ada konsumen yang ingin belanja, dia tinggal klik produk Anda, kemudian beli, dia nanti langsung muncul ongkirnya ya, ongkos kirimnya. Jadi yang dia bayarkan, konsumen yang bayarkan adalah harga barangnya termasuk dengan ongkirnya. Dia akan bayarkan ke Shopee terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan kirimkan barangnya. Pada saat kita kirimkan barang tersebut, kita nggak dikenain ongkir lagi ya, ketika kita datang ke JNE misalkan. Jadi kita tinggal bilang nanti ada tandanya khusus kok, ini dari Shopee gitu. Itu udah langsung terkirim tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi. Begitu barangnya sudah sampai, diterima, nanti dari pihak Shopee-nya baru mentransfer uang pembayarannya ke kita, kemudian mentransfer ongkirnya ke JNE-nya. Kira-kira seperti itu. Itu yang paling mudah yang bisa kita lakukan saat ini adalah pemasaran melalui digital ya, karena gratis, kemudian jangkauannya pun luas. Kalau kita upload di Shopee misalkan, itu bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya, berapa banyak provinsi itu bisa lihat semua. Dan pengiriman barangnya pun bisa ke mana saja terserah ya.
Kemudian tidak hanya di Shopee, kita bisa buka juga di Bukalapak, kita bisa buka di Tokopedia, kita bisa buka di blibli.com dan lain sebagainya. Jadi semakin luas pemasaran yang kita bisa lakukan dan tidak ada biayanya ya, paling biaya kuota saja untuk registrasi dan seterusnya ya. Kecuali kalau kita mau ikut iklan, biasanya kalau di Shopee itu dia menawarkan iklan juga, itu baru kita bayar ya. Jadi maksudnya ketika nanti orang nyari searching di kolom pencarian, maka produk kita yang pertama muncul paling atas itu ada biaya iklannya tertentu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis. Ini sudah jam 9.45. Makasih Pak jawaban. Kita foto bersama dulu ya. Setelah itu kita akhiri perkuliahan ini. Oke, kita foto bersama. Silakan hidupkan videonya. Hidupkan video, woi. Kamera laptop saya rusak, Pak. Oke ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Kasihan aja lah, Pak. Oke, ini ada berapa? Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Nanti Bapak share di grup ya ininya ya, fotonya ya. Ya, Pak. Oke, lagi sekali yang halaman terakhir ini halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kembali, Pak. Oh ya, ini kasih, Pak. untuk absensinya mungkin bisa di screenshot atau apa nih di kolom pesannya nih. Karena kalau sudah live nanti hilang ini ya di kolom pesannya ini. Grup aja dah, Pak. Grup aja dah, Pak. Lewat grup. Soalnya udah nama saya udah ditimbun sama nama yang lain. Oh, oke ya. Udah dikubur. Grup aja dah, Pak. Baik. Oke, Bapak. Baik, Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi serius belajar.